Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai bangun ruang sisi lengkung. Video ini merupakan video bahan ajar berbasis ICT kelas 9 semester 2. Disimak baik-baik ya semuanya. Video ini disusun oleh yang pertama ada Putri Ika Fadilah, yang kedua ada Ratu Saidata Nasya, dan yang ketiga ada Rizfa Fia Fauzia. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur dari mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Hajah Swati Susilawati, MPD. Kompetensi dasar dari materi kali ini yaitu yang pertama ada mengidentifikasi unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua yaitu menghitung luas selimut dan volume tabung, kerucut, dan bola. Yang ketiga yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan tabung, kerucut, dan bola. Nah, selanjutnya di sini ada contoh bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang nggak tahu bangun-bangun ruang yang ada pada gambar tersebut? Yang pertama itu ada topi ulang tahun, ada pembatas jalan, ada bermacam-macam bola untuk berolahraga, ada kaleng-kaleng makanan, dan juga di situ ada celengan. Nah, benda-benda tersebut merupakan contoh dari bangun ruang dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tahu nggak sih ya, bangun ruang tersebut termasuk ke dalam bangun ruang apa? Simak baik-baik video selanjutnya ya. Apa sih tabung itu? Tabung. Pengertian tabung. Tabung adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bidang yang berbentuk lingkaran sebagai sisi alas dan sisi atas, dan sebuah bidang lengkung yang merupakan sisi tegak yang disebut selimut tabung. Nah, dari pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tabung itu memiliki unsur-unsur. Yang pertama ada sisi atas, yang kedua ada sisi alas, dan juga yang terakhir ada sisi lengkung yang merupakan selimutnya. Kita bisa lihat pada gambar berikut ada tabung yang memiliki berbagai macam bentuk. Ada contohnya. Berikutnya kita akan mencoba untuk menentukan rumus luas selimut tabung dan juga rumus dari volume tabung. Yang pertama itu ada rumus luas sisi tabung. Gimana sih cara kita mendapatkan rumus luas sisi tabung? Yang pertama kita harus mengetahui dulu unsur-unsur yang dimiliki oleh tabung itu sendiri. Kan tadi sudah kita jelaskan bahwasannya tabung itu memiliki sisi atas dan juga sisi alas. Sisi atas dan sisi alas dari tabung itu berbentuk lingkaran. Maka untuk mendapatkan luas dari sisi alas dan sisi atas kita hanya memerlukan rumus luas lingkaran. Masih ingat gak sih rumus luas lingkaran itu apa? Rumus luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kemudian, karena sisi alas dan sisi atas memiliki bentuk yang sama yaitu lingkaran dan luasnya itu merupakan pi r kuadrat, maka kita tinggal mencari tahu gimana sih rumus luas yang sisi tegaknya atau sisi selimutnya. Sisi tegak ini kita bisa lihat berbentuk persegi panjang. Akan tetapi, dalam tabung, apabila tabung berbentuk utuh, sisi selimut tersebut akan mengelilingi lingkaran dan tidak ada panjang serta lebar dari persegi panjang tersebut. Maka kita memanfaatkan rumus jari-jari pada lingkaran untuk mengetahui berapa sih panjang dan lebar dari selimut tersebut. Maka kita gunakan rumus 2πrt, yaitu R sebagai jari-jari dan T sebagai tinggi dari tabung itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rumus volume tabung. Rumus volume tabung yaitu V sama dengan pi r kuadrat T. Setelah membahas pengertian tabung, unsur-unsur tabung, dan juga rumus-rumus dari tabung itu sendiri, sekarang sudah bisa membedakan kan dari gambar yang tadi pertama di awal, yang mana saja sih yang termasuk dari bangun ruang tabung itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih kerucut dan bola itu, apa bedanya. Kita simak baik-baik di slide selanjutnya ya. Kerucut dan bola. Yang pertama itu ada pengertian kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi selimut kerucut. Sedangkan bola merupakan bangun ruang yang tidak mempunyai titik sudut dan rusuk. Bola hanya mempunyai satu bidang sisi yang lengkung.
Seperti yang kita ketahui, bola dalam kehidupan sehari-hari itu banyak. Ada bola pingpong, bola sepak, bola voli, bola basket. Itu semua contoh bola dalam kehidupan sehari-hari. Bangun ruang yang sangat nyata bentuknya dan sebutannya juga tetap bola. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai rumus luas sisi kerucut dan juga volumenya. Yang pertama itu ada rumus luas sisi kerucut. Kita ketahui bahwa alas dari kerucut adalah berbentuk lingkaran, maka kita bisa mencari dengan rumus PR kuadrat. Sedangkan rumus selimutnya itu adalah 2PR karena kita ambil dari keliling lingkarannya dan juga S sebagai tinggi dari segitiga tersebut. Lalu rumus volume dari kerucut adalah 1/3 PR kuadrat T. Selanjutnya untuk rumus luas sisi bola yaitu 4PR kuadrat. Dan untuk rumus volume dari bola adalah 4/3 PR pangkat 3. Setelah mempelajari beberapa materi mengenai tabung, kerucut, serta bola dari mulai rumus luas alas, rumus luas permukaan, dan juga volumenya, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama itu adalah sebuah tempat air berbentuk setengah bola yang panjang jari-jarinya 10 cm penuh berisi air. Seluruh air dalam bola dituang ke dalam wadah berbentuk tabung yang panjang jari-jarinya sama dengan jari-jari bola. Tentukan tinggi air dalam wadah. Pembahasannya akan kita bahas di slide selanjutnya. Diketahui R sama dengan 10 cm. Ditanya, tinggi air dalam wadah berapa sih? Jawabannya pertama kita harus mencari dulu volume setengah bola itu apa. Kan volume bola itu 4/3 PR pangkat 3, maka setengahnya kita kali setengah. Setengah dikali 4/3 dikali 3,14 untuk pi-nya dan 1000 untuk jari-jarinya. Maka hasilnya kita dapat yaitu 2093,3 cm. Kemudian kita cari juga volume tabungnya. Nah, untuk volume tabung kita kan tadi sudah mengetahui hasil dari volume setengah bola itu berapa. Volume tabungnya berarti sama seperti itu karena tadi diketahui bahwa tabungnya terisi penuh. Maka 2093,3 sama dengan PR kuadrat T. Masukkan semua yang ada, komponen yang ada, lalu kita cari T-nya. T-nya akan didapat 6,67 cm. Kemudian yang kedua ada soal lain. Sebuah lilin seperti gambar di bawah berbentuk gabungan antara tabung dan kerucut. Jika lilin terbakar 3 cm setiap menit, berapa lama lilin akan habis terbakar? Di situ diketahui alasnya berapa senti, tingginya berapa senti, dan juga sisi miringnya berapa senti. Kita simak pembahasan di slide berikutnya. Cekidot. Diketahui R tabungnya tadi sama dengan R kerucut juga karena berbentuk sama, alasnya yaitu 1,5 cm karena tadi diketahui diameternya 3 cm. Tabungnya 15 cm serta sisi miring dari kerucutnya 2,5 cm. Lanjutannya itu waktu sampai lilin habis. Yang pertama kita bisa cari itu tinggi dari kerucutnya. Kita bisa cari dari rumus Pythagoras yaitu T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurang R kuadrat. Kita dapat tinggi kerucutnya itu 2 cm dan juga volume lilinnya. Volume lilin itu volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Kenapa ditambah? Karena mereka adalah gabungan dari dua bangun ruang yang berbeda. Rumus volume tabung tadi kita sudah pelajari yaitu PR kuadrat T, sedangkan rumus volume kerucut yaitu 1/3 PR kuadrat T. Nah, didapat hasilnya 110,685 cm pangkat 3 karena volume. Nah, sekarang baru kita bisa cari waktu yang dibutuhkan untuk lilin tersebut habis, yaitu 110,685 dibagi 3. 3 itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk membakar per menitnya. Didapatlah sebanyak 36,895 menit, lalu kita bulatkan menjadi 37 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan sampai lilin tersebut habis adalah 37 menit. Sekian pembahasan soal yang dapat saya sampaikan pada hari ini.
itu adalah sebagian soal yang dapat melatih otak kita, yaitu math power yang sudah kita bahas di kelas 9 semester 2. Semoga materi yang diajarkan hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat diambil hikmahnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya, baik itu salah kata, salah penyebutan, ataupun salah rumus. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.